Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang terakhir sekali, bagaimana orang-orang Yahudi dengan berbagai sikap buruknya di berbagai negeri setelah zaman Rasulullah SAW, itu mereka mengalami pengusiran-pengusiran, diusir di beberapa negeri-negeri yang mereka diami. Ya. Tetapi dasar Yahudi, mereka memang terkenal orang-orang pandai. Dalam kondisi mereka di tiap-tiap negara tidak mendapat tempat, tapi mereka masih bisa mempengaruhi para penguasa-penguasa dunia, sehingga karena kuatnya pengaruh mereka, sehingga orang Yahudi berhasil mewujudkan cita-citanya untuk merebut tanah Palestina, yang ketika itu tanah Palestina di bawah kekuasaan Sultan Abdul Hamid yang kedua. Yahudi dengan berbagai lobbynya, dengan mengerahkan kekuatannya dengan dana yang besar, melobi negeri-negeri Inggris, Perancis, Amerika, maka mereka bersekongkol untuk kemudian bisa menguasai kembali tanah Palestina. Tanah Palestina sudah saya sampaikan bagaimana Sultan Abdul Hamid II memegang, tidak menyerahkan tanah Palestina sejengkal pun kepada orang Yahudi, karena tanah Palestina telah dibebaskan oleh kaum muslimin. Yang pertama, tanah Palestina telah dibebaskan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari kekuasaan orang-orang Romawi. Di zaman Umar, Palestina ditaklukkan saat itu dalam kekuasaan Romawi. Terjadi perang salib beberapa kali. Kali terakhir Palestina dapat dikuasai kembali, ditaklukkan Palestina kembali oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dalam satu peperangan yang disebut Perang Hittin. Perang yang luar biasa, Perang Hittin. Itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Palestina. Maka jawaban Sultan Abdul Hamid II, Palestina tidak akan sekali-kali saya berikan kecuali dengan pertumpahan darah, karena Palestina telah dibebaskan dengan darah. Tapi mereka tidak habis jurus. Melalui lobby-lobby mereka akhirnya dapat menjatuhkan Sultan Abdul Hamid II. Kemudian mereka dapat masuk ke Palestina dan mendirikan negara Palestina. Resminya yaitu tanggal 5 Mei 1948. Mereka mendirikan negara Israel di tanah kaum muslimin Palestina. Sedikit saya akan menambah sedikit. Sebetulnya kapan-kapan kalau ada waktu, tapi tidak cukup 1 jam. Kita perlu sepertinya membahas khusus masalah khilafah. Seluk-beluk bagaimana khilafah itu sejak khilafah Umayyah, Abbasiyah sampai Utsmaniyah, bagaimana dalam perjalanannya mereka menjatuhkan dinasti Umayyah, menjatuhkan Abbasi, kemudian menjatuhkan dinasti Utsmani, Turki Utsmani yang terakhir. Luar biasa, ini kisah sebenarnya umat Islam harus tahu. Harus tahu. Nah, terakhir saya sampaikan betapa teguhnya Sultan Abdul Hamid II memegang amanah tanah kaum muslimin Palestina, tetapi karena kuatnya lobby mereka dan ini yang penting, dan pengkhianatan umat Islam, yang otak mereka sudah rusak, umat Islam yang memang pikirannya sudah rusak, sudah dirusak oleh orang-orang sekuler. Kalau tidak ada kekuatan dari dalam, sulit untuk ditaklukkan Sultan Abdul Hamid itu. Tetapi di dalam negeri juga, di Turki sendiri, banyak kekuatan-kekuatan yang menentang Sultan Abdul Hamid II. Siapa mereka? Orang
termasuk di Mesir, ya, bahkan di Palestina sendiri, ya, di Suriah. Nah, Syekh Abdul Azzam rahimahullah menceritakan bahwa kuatnya pengaruh Yahudi ini mempengaruhi orang-orang Islam yang berpikiran sekuler ini untuk, kalau bahasa sekarang ini, untuk mempersekusi. Apa tepatnya persekusi? Hah? Arti yang tepat apa persekusi? Untuk menjatuhkan nama baik, untuk memojokkan. Jadi kalau bicara persekusi bukan baru sekarang. Sekarang banyak ulama dipersekusi. Ini bukan barang baru. Sultan Abdul Hamid II pun oleh orang-orang Islam, bahkan orang-orang Arab. Sultan Abdul Hamid II bukan orang Arab memang, ya, Turki. Ya. Oleh orang-orang Arab yang sekuler pun itu dipersekusi melalui pengaruh lobi-lobi Yahudi. Ya, maka saya bilang kalau ada waktu kapan-kapan kita bahas khusus. Ya. Sampai Syekh Abdul Azzam rahimahullah bercerita, ketika beliau masih kecil-kecil sekolah, itu diceritakan oleh Syekh Abdul Azzam rahimahullah, digambarkan kalau ada murid yang bodoh, kalau ada murid di sekolah itu yang bodoh, ya, bodoh dalam arti kurang prestasinya di sekolah itu kurang apa? Menonjol. Itu oleh teman-temannya diberi sebutan Hamidi. Hamidi. Nah, Hamidi di sini ini dinisbatkan kepada Sultan Abdul Hamid II. Maknanya Sultan Abdul Hamid II itu orang bodoh, orang yang kolot, orang yang bodoh. Jadi kata Syekh Abdul Azzam rahimahullah, kalau ada murid-murid sekolah yang ketika itu bodoh, itu oleh temannya diledek Hamidi. Nah, ini dinisbatkan Hamidi ini kepada Sultan Abdul Hamid II. Nah, jadi ini kuatnya penggalangan opini negatif bahwa digambarkan Sultan Abdul Hamid II itu orang bodoh. Ya. Bahkan digambarkan Sultan Abdul Hamid II itu berenang di sungai darah. Ada lukisan, Syekh Abdul Azzam bercerita. Mereka membuat lukisan dan melalui tulisan-tulisan di majalah yang dikuasai oleh orang-orang sekuler. Lukisan itu digambarkan Sultan Abdul Hamid II itu berenang di sungai darah. Artinya apa? Sultan Abdul Hamid II itu sosok yang kejam. Sosok yang kejam yang suka menumpahkan darah orang. Ini kerjaan orang-orang sekuler semua. Nah, umat Islam punya andil besar untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid, terutama Saudi. Ya, nanti saya akan bahas. Ini sejarah loh. Ya. Penguasa Hijaz, penguasa Najd itu punya andil besar, termasuk penguasa Afghanistan ketika itu ada sosok nama Jamaluddin Al-Afghani. Ya, tapi kita bukan sedang membahas itu. Saya cuma sedikit menambah bahwa jatuhnya kekuasaan Islam itu tidak mutlak dari kekuatan luar, tapi juga dari kekuatan orang-orang dalam. Siapa mereka? Munafikin. Dan ini bukan baru sekarang, dari dulu. Nah, kalau sekarang terjadi kita nggak usah heran, nggak usah kaget, karena memang seperti itu. Ya, zaman Rasulullah ada munafikin, zaman kemerdekaan ada senok harganya. Ya. Nah, dan di zaman sekarang pun banyak jumlah ya, orang Islam tapi memiliki mental munafik. Dia lebih senang membela orang zalim, fasik, ya, orang-orang ya musuh-musuh Islam hanya karena dunia, rela menjatuhkan agamanya sendiri. Ya, ini sekarang pun terjadi seperti itu. Itu sekedar tambahan ya. Jadi jatuhnya kekuatan Islam itu salah satu ya pelengkapnya yaitu akibat ya kemunafikan, ya sikap munafik daripada kaum muslimin yang mendukung para musuh-musuh Islam.